Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, Data Analis dan Business Intelligence akan mempresentasikan hasil proyek akhir dari kelompok kami. Baik, sebelumnya kami yaitu dari kelompok 4 dengan mental personal Kak Fadlan Syaban melakukan proyek akhir dengan berjudul perancangan data warehouse, data mart, dan visualisasi dashboard pada retail orders. Sebelum itu, anggota kelompok kami, kelompok 4, yaitu yang pertama Muhammad Rifki Ramdhani dengan NIM 230913970024, dengan Akbar Jarullah Fawas dengan NIM 230913972135. Saya sendiri Revani Dwi Lestari dengan NIM 230913971170. Kemudian ada Julianto Jayadi dengan NIM 230913972000, dan kemudian ada Ika Amelia Zalianti dengan NIM 230913971170. Sebelumnya yang melatar belakangi proyek kami yaitu yang pertama, yang perkembangan industri retail dan e-commerce telah menghasilkan volume data transaksi yang sangat besar dan kompleks, mencakup informasi pelanggan, produk, wilayah penjualan, serta profitabilitas. Data tersebut berpotensi menjadi aset strategis yang penting apabila dikelola dengan baik, karena dapat membantu perusahaan memahami perilaku pelanggan, mengoptimalkan operasional, serta meningkatkan daya saing bisnis. Pemanfaatan retail analytics melalui business intelligence memungkinkan perusahaan mendapatkan insight yang akurat untuk pengambilan keputusan berbasis data. Namun, data transaksi yang tersedia masih berupa data mentah yang tersebar di berbagai sumber sehingga sulit digunakan secara langsung. Oleh karena itu, diperlukan proses ETL atau Extract Transport Load, pembangunan data, warehouse, dan visualisasi data yang user-friendly. Proyek ini memanfaatkan retail orders dataset dari Kaggle oleh Ankit Bansal untuk membangun staging area, data warehouse, data mart, serta dashboard interaktif guna menghasilkan insight bisnis yang lebih efektif dan mendukung pengambilan keputusan strategis. Kemudian untuk tujuan proyek kami yaitu yang pertama menerapkan proses ETL atau Extract Transform Load untuk ekstraksi, transformasi, dan memuat data retail ke dalam database PostgreSQL. Yang kedua, menyiapkan staging area sebagai media penyimpanan sementara sebelum data diproses lebih lanjut. Yang ketiga, merancang serta membangun data warehouse yang terdiri atas tabel fakta dan tabel dimensi guna mendukung kebutuhan analisis bisnis. Yang keempat, mengembangkan data mart yang difokuskan pada analisis penjualan dan tingkat profitabilitas bisnis retail. Yang kelima, menyusun dashboard interaktif menggunakan Tableau untuk menyajikan informasi dan insight bisnis secara visual. Yang keenam, menghasilkan rekomendasi berbasis data yang dapat digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan bisnis. Kemudian manfaat proyek kami yang pertama, menambah pemahaman mengenai implementasi proses ETL dengan menggunakan Pentahood dan Data Integration, meningkatkan kemampuan dalam pengelolaan administrasi database PostgreSQL, memperdalam pemahaman terkait konsep serta penerapan data warehouse dan data mart. Yang keempat, mengembangkan keterampilan dalam melakukan visualisasi data menggunakan Tableau. Yang kemudian untuk manfaat bisnisnya, yang pertama membantu penyajian data transaksi e-commerce menjadi informasi yang lebih terorganisir dan mudah dianalisis. Yang kedua, mempermudah proses analisis transaksi dan revenue melalui data warehouse dan data mart yang telah dibuat. Untuk yang ketiga, mendukung proses pengambilan keputusan berdasarkan hasil analisis data yang komprehensif. Yang keempat, menyediakan insight yang dapat digunakan untuk meningkatkan strategi penjualan dan profitabilitas bisnis. Untuk lingkup proyeknya, proyek ini tidak mencakup pengembangan aplikasi operasional, integrasi data secara real time, maupun implementasi sistem bisnis intelligence secara langsung. Adapun ruang lingkupnya yaitu adalah sebagai berikut. Yang pertama, pembuatan staging area. Proyek ini mencakup proses ekstraksi data dari dataset, orders, retail, serta pemuatan data
staging area menggunakan penthouse sebagai tahap awal sebelum data diproses ke dalam data warehouse. Kemudian perancangan data warehouse. Lingkup proyek dibatasi pada pembangunan data warehouse menggunakan model star skema yang terdiri dari tabel fakta dan tabel dimensi yang berkaitan dengan analisis transaksi e-commerce. Pembuatan data mart. Proyek ini hanya berfokus pada pembuatan data mart yang digunakan untuk analisis transaksi dan revenue berdasarkan data penjualan pada dataset order retails. Yang kemudian pembuatan visualisasi dashboard yang digunakan sebagai menampilkan visualisasi terkait transaksi, revenue, pelanggan, produk, dan performa penjualan untuk mendukung kebutuhan analisis bisnis e-commerce. Terus kemudian batas analisis dalam proyek ini hanya difokuskan pada pengolahan data historis dan visualisasi data penjualan. Untuk pencarian dan pemahaman dataset yang dipilih adalah retail orders yang diperoleh dari platform Kaggle dan dipublikasikan oleh Ankit Bansal. Dataset ini berisi data transaksi penjualan, pengiriman, lokasi penjualan, serta metrik bisnis seperti sales quantity, diskon, dan profit. Setelah dataset diperoleh, dilakukan proses pemahaman terhadap struktur data yang tersedia. Dataset retail orders awalnya tersimpan dalam bentuk satu tabel dengan banyak kolom yang memuat berbagai jenis informasi dalam satu file. Struktur tersebut memudahkan penyimpanan data transaksi, namun menyebabkan beberapa informasi muncul berulang pada setiap baris transaksi, sehingga berpotensi menimbulkan redundansi data. Oleh karena itu, diperlukan analisis lebih lanjut untuk menentukan struktur database yang lebih terorganisir sebelum proses implementasi dilakukan. Kemudian, untuk langkah awalnya yaitu kita menganalisis awal menggunakan Microsoft Excel. Setelah dataset diunduh, dilakukan eksplorasi awal menggunakan Microsoft Excel untuk memahami karakteristik data. Proses ini mencakup peninjauan atribut seperti order ID, order date, ship mode, segmen, kategori, subkategori, product name, sales, quantity, diskon, dan profit. Diketahui bahwa dataset masih berupa satu tabel besar, oleh karena itu dilakukan perencanaan ulang menjadi 5 tabel utama yaitu customer produk, kategori, shipping, dan order dengan menerapkan konsep normalisasi. Selain itu dilakukan pemeriksaan kualitas data meliputi kelengkapan, konsistensi, duplikat, dan tipe data. Hasilnya menunjukkan dataset memiliki kualitas yang cukup baik dan siap diimplementasikan menggunakan Deviver. Berikut adalah data kami. Ini adalah data kami yang berasal dari Kaggle, yaitu retail orders yang masih terdiri dari 16 kolom dan hanya satu file. Oleh karena itu, kami oleh di Excel untuk kami cleaning terlebih dahulu. Kemudian kami menganalisis. Menjadi 4 dimensi dan 1 fact tabel. Yang kemudian untuk judul-judul yang kurang akan kami ubah agar memudahkan pada saat data warehouse. Dimensi kami yaitu ada dimensi kategori, dimensi customer, dimensi produk, dimensi shipping, dan pack sales. Pada dimensi kategori terdapat SK kategori ID, kategori name, subkategori name, dan untuk tim customer ada SK customer ID,
segmen, yaitu kami ubah menjadi customer segment, dan city menjadi customer city. Untuk state-nya menjadi customer state dan region-nya menjadi customer region. Untuk standarisasi regionnya yaitu South, West, dan Central dan S. Kemudian postal code-nya kita ubah menjadi customer postal code. Untuk country-nya menjadi customer country. Dan untuk standarisasinya yaitu United States menjadi United States of America. Untuk data-data yang kosong maka akan kami ubah menjadi unknown. Pada dimensi produk, di sini ada SK produk, produk ID, kategori ID, kemudian ada kategori name, kami ubah menjadi produk kategori, yang kemudian subkategori name akan kami ubah juga menjadi produk subkategori. Untuk cost price juga kami ubah menjadi produk cost price, dan list price menjadi produk list price. Untuk dim shipping ada SK shipping, shipping ID, ship mode. Untuk standarisasi ship modenya yaitu not available atau unknown. Untuk yang kosong akan kami ubah menjadi NA atau null. Untuk fact sales-nya yaitu ada TRX ID, order ID, SK customer, SK produk, SK shipping, order date, quantity, discount reason, produk cost price, dan produk list price. Untuk sales amount-nya kita hitungkan yaitu list price kali quantity dikali 1 dikurangi diskon present dibagi 100. Untuk profit amount-nya yaitu list price dikurangi cost price dikali quantity kali 1 dikurangi diskon present per 100. Baik, dari saya cukup sekian. Akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Ika Amelia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kak Amelia Yalianti. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya sebelumnya. Di sini saya akan membahas proses input data CSV ke dbeaver. Proses input data CSV ke dbeaver ini adalah tahap data yang masih berbentuk file CSV yang kemudian diimpor ke dalam database PostgreSQL menggunakan software dbeaver. Proses ini bertujuan untuk memindahkan data ke sistem database agar tersimpan secara terstruktur, mudah dianalisa, dapat diakses menggunakan query SQL. Nah, berikut adalah langkah-langkah untuk menginput data CSV ke dbeaver. Pertama yaitu membuka aplikasi dbeaver, membuat koneksi ke database PostgreSQL. Selanjutnya adalah membuat database baru. Database yang buat kali ini adalah database retail orders. Setelah membuat database dengan nama retail orders, kita membuat struktur tabel dengan cara klik database, kemudian klik SQL editor, dan pilih new SQL script. Tab inilah kita ngetik query tabel mulai dari tabel pertama hingga tabel terakhir. Di sini aku ada 5 tabel, yaitu tabel customers, produk, kategori, shipping, dan customers. Setelah proses pengetikan query 5 tabel tersebut selesai, kita running semua query tersebut. Nah, setelah proses running tersebut selesai, kemudian kita melakukan import data ke masing-masing tabel menggunakan fitur import data pada dbeaver. Pada tahap import data ini, kita disuruh memasukkan file CSV dan memetakan kolom pada file CSV dengan kolom pada tabel database. Lakukan hal ini sampai step confirm. Setelah berhasil memetakan data, selanjutnya kita menjalankan proses impor hingga seluruh data berhasil dimasukkan ke dalam database. Setelah selesai, selanjutnya melakukan verifikasi data menggunakan query SQL untuk memastikan data berhasil dimasukkan ke dalam tabel dengan query sebagai berikut. Setelah proses input data CSV ke dbeaver selesai, selanjutnya ke proses pembuatan staging area. Staging area adalah tempat penyimpanan sementara database sebelum dimuat ke proses data warehouse. Di tahap ini dilakukan proses persiapan data dan proses ETL yang dilakukan di software Pentaho Data Integration. Berikut adalah langkah-langkahnya. Yang pertama yaitu membuat struktur database staging. Itu membuat database baru dengan nama retail staging. Setelah itu, kita membuat skema baru dengan nama log untuk menyimpan aktivitas proses ETL. Selanjutnya, merename skema public menjadi skema staging. Lalu mengambil struktur
dari database operasional retail orders menggunakan fitur generate SQL, lalu kita pilih DDL. Nah, setelah itu pilih atau copy semua query tersebut, lalu paste di tab new SQL script. Setelah selesai menempel semua query tersebut, jalankan semua query tersebut dengan cara klik Ctrl plus A lalu pencet enter, dan query pun berhasil dijalankan semuanya. Setelah membuat kerangka tabel staging selesai, selanjutnya kita membuat di skema log menggunakan script SQL, lalu langsung saja jalankan query SQL tersebut. Setelah semuanya selesai, pastikan apakah seluruh tabel staging berhasil dibuat dan cek struktur tabel pada skema staging. Nah, setelah selesai membuat struktur kerangka tabel staging, lanjut ke proses ETL ke staging area. Proses pada tahap ini dilakukan di aplikasi atau software yang bernama Pentaho Data Integration. Belum kita masuk ke tahap ETL-nya, di sini kita perlu membuat file repository terlebih dahulu dengan cara memilih menu repository pada bagian kanan atas aplikasi Pentaho, lalu membuka repository manager dan memilih add repository, memilih jenis repository. Di sini saya memilih file repository, mengisi nama repository, lokasi penyimpanan. Setelah itu menyimpan konfigurasi repository dan memilih repository yang telah dibuat tadi untuk digunakan pada proses ETL. Oh ya, sebelum itu kita juga harus membuat atau perlu membuat koneksi database yang digunakan dalam proyek. Pada tahap ini, aku menggunakan dua database, yaitu database OLTP dan database retail staging. Nah, di sini aku akan menjelaskan langkah-langkah yang dilakukan untuk membuat database connection di Pentaho. Yang pertama yaitu klik kanan pada menu database connection, memilih new database connection. Nah, ketika udah sampai tahapnya itu akan muncul layar seperti ini. Di sini kita memilih tipe database PostgreSQL, mengisi host, port, name database, username, dan password. Sesuaikan dengan punya kalian ya teman-teman. Selanjutnya, setelah semua terisi, lakukan pengujian koneksi menggunakan tombol tes. Jika berhasil, akan keluar pop-up seperti ini dengan tulisan connection to retail OLTP was successful. Lakukan hal ini juga ke database retail staging. Setelah membuat koneksi tersebut, lanjut kita membuat transformasi pertama, yaitu transformasi list tabel. Transformasi ini digunakan untuk menampilkan daftar tabel yang terdapat pada database OLTP dan membandingkannya dengan tabel yang telah tercatat pada database staging. Tujuan dari transformasi ini adalah untuk mengetahui tabel mana yang belum diproses, sehingga hanya data yang diperlukan saja yang akan dijalankan pada proses ETL berikutnya. Berikut adalah flow dari transformasi list tabel, dan aku akan menjelaskan tahapan per stepnya. Di sini yang pertama dari retail OLTP berfungsi mengambil daftar nama tabel dari database OLTP menggunakan query SQL. Yang kedua adalah log tabel masuk, yang berfungsi mengambil daftar tabel yang telah tercatat pada tabel log di database staging. Data ini digunakan sebagai pembanding untuk mengetahui tabel yang sudah pernah diproses. Selanjutnya ada sort rows, yang berfungsi untuk mengurutkan data berdasarkan nama tabel agar proses penggabungan data merge dapat berjalan dengan baik. Selanjutnya ada join tabel, yang berfungsi menggabungkan daftar tabel dari database OLTP dengan daftar tabel yang terdapat pada log staging menggunakan file tabel name sebagai kunci penghubung. Selanjutnya ada filter rows, yang digunakan untuk memisahkan tabel yang sudah pernah diproses dan tabel yang belum diproses. Selanjutnya ada dummy to nothing, yang digunakan sebagai penampung data yang tidak perlu diproses lebih lanjut atau sebagai akhir aliran data tertentu. Selanjutnya ada set tanggal mulai, yang menghasilkan informasi tanggal dan waktu saat proses ETL dijalankan. Selanjutnya ada join data lagi, yang berfungsi menggabungkan informasi nama tabel dengan metadata tanggal proses, sehingga setiap tabel memiliki informasi waktu pemrosesan. Yang terakhir ada copy rows to result, yang bertugas mengirim hasil akhir berupa daftar tabel yang akan diproses ke level job Pentaho sehingga dapat digunakan pada proses ETL berikutnya. Setelah selesai menjalankan transformasi list tabel tersebut, lanjut ke transformasi ke data. Transformasi ini digunakan untuk melakukan proses ekstraksi data dari database OLTP ke database staging. Berikut adalah flow transformasi ke data, dan di sini saya akan menjelaskan stepnya. Yang pertama yaitu dari OLTP, yang berfungsi mengambil data dari database OLTP menggunakan query SQL. Yang kedua dari staging, yang digunakan untuk menyimpan data hasil ekstraksi ke dalam tabel yang terdapat pada database staging. Selanjutnya ada log OLTP, berfungsi mengambil data log dari database OLTP yang berisi informasi terkait proses pemuatan data.
Selanjutnya ada set type data, digunakan untuk memilih atribut yang diperlukan serta menyesuaikan struktur data sebelum dimasukkan ke dalam tabel log pada staging area. Dan yang terakhir ada log staging, yang berfungsi untuk menyimpan data log ke database staging sebagai catatan proses ETL yang telah dilakukan. Selanjutnya ada transformasi log tabel masuk yang digunakan untuk mencatat informasi tabel yang telah berhasil diproses dan dimuat ke dalam staging area. Pencatatan ini dilakukan dengan menyimpan informasi nama tabel beserta waktu proses ke dalam tabel log pada database staging. Berikut adalah flow transformasi log tabel masuk. Dan saya akan menjelaskan penjelasan per stepnya. Yang pertama ada OLTP tabel masuk yang berfungsi mengambil data yang berisi informasi tabel yang telah berhasil diproses dari database sumber atau database OLTP. Data yang diambil umumnya berupa nama tabel atau tabel name beserta informasi waktu pemrosesan ETL. Yang terakhir ada staging log tabel masuk yang berfungsi menyimpan informasi log ke dalam tabel log pada database staging. Data yang disimpan digunakan sebagai referensi pada proses ETL berikutnya. Nah, selanjutnya ada job, yaitu execute job. Ini digunakan untuk menjalankan proses ETL pada setiap tabel yang telah diperoleh dari transformasi sebelumnya. Job ini bertugas mengatur alur pemrosesan data mulai dari proses pembacaan data dari database OLTP, validasi hasil pemuatan data, hingga pencatatan log proses ETL. Berikut adalah flow job execute, dan aku akan menjelaskan per stepnya. Dimulai dari step start, yaitu merupakan langkah awal yang digunakan untuk memulai proses job ETL. Selanjutnya ada transformasi red data, menjalankan transformasi red data yang kita buat sebelumnya tadi. Ini berfungsi untuk membaca data dari database operasional dan memuatnya ke dalam database staging. Selanjutnya ada target record dan target date, digunakan untuk mengambil informasi jumlah data, record count, dan waktu proses pada tabel staging. Informasi ini digunakan sebagai dasar validasi proses ETL. Selanjutnya ada logical, berfungsi melakukan pengecekan logika dengan membandingkan hasil pemuatan data yang telah dilakukan. Selanjutnya ada TF log tabel masuk, yaitu menjalankan transformasi log tabel masuk untuk mencatat nama tabel yang berhasil diproses ke dalam tabel log pada database staging. Yang terakhir ada success, yang menunjukkan bahwa seluruh proses ETL berhasil dijalankan tanpa adanya kendala dan kesalahan. Kemudian yang terakhir pada tahap ETL di staging area ini adalah membuat main job ETL, yaitu merupakan job yang digunakan untuk mengatur dan mengendalikan seluruh proses ETL pada tahap staging area. Job ini berfungsi sebagai penghubung antar transformasi dan job sehingga proses ekstraksi, transformasi, dan pemuatan data dapat berjalan secara otomatis dan berurutan. Berikut adalah flow main job, yaitu ada beberapa step, dan saya akan menjelaskan per stepnya. Dimulai dari start, yaitu merupakan titik awal yang digunakan untuk memulai seluruh proses ETL. Selanjutnya ada transformasi list tabel, menjalankan transformasi list tabel yang bertugas mengambil daftar tabel dari database OLTP dan membandingkannya dengan data pada log staging area. Selanjutnya ada execute job, yaitu menjalankan job execute data untuk setiap tabel yang diperoleh dari transformasi sebelumnya. Pada tahap ini dilakukan proses pembacaan data dari database OLTP, pemuatan data ke staging area, validasi hasil pemuatan, serta pencatatan log proses ETL. Dan yang terakhir ada step sukses, menunjukkan bahwa seluruh rangkaian proses ETL berhasil dijalankan tanpa ada kendala dan kesalahan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Pada bagian ini, saya akan memaparkan secara mendalam mengenai implementasi data warehouse atau gudang data, rancangan data mart, hingga seluruh proses ETL atau extract, transform, load yang telah kami kerjakan menggunakan Pentaho Data Integration. Mari kita mulai pembahasan dengan mengenai desain data warehouse. Perlu dipahami bahwa data warehouse yang kami bangun di sini berbeda dengan basis data operasional biasa. Sistem ini dirancang khusus untuk menyimpan data historis yang terintegrasi dan terstruktur dengan tujuan utama mendukung analisis bisnis dan mempercepat pengambilan keputusan strategis pihak manajemen. Data yang kami gunakan di sini bersumber dari staging area yang telah dibentuk sebelumnya, mencakup data customer, produk, kategori, shipping, dan order. Proses pembangunannya sendiri secara garis besar melewati 3 tahapan utama, yaitu yang pertama, ekstrak. Ekstrak yaitu pengambilan data dari basis data staging menggunakan komponen tabel input pada Pentaho. Yang kedua, data transform, sebuah tahap krusial di mana data dibersihkan, disesuaikan tipe datanya, digabungkan melalui proses join, dan disesuaikan dengan arsitektur gudang data. Dan tahap yang terakhir adalah load, yaitu pemuatan data yang telah matang ke dalam basis data target. Selanjutnya, rekan-rekan dapat melihat arsitektur model data yang kami pilih, yaitu star schema atau skema bintang. Kami memilih skema bintang karena strukturnya yang sederhana, sehingga lebih mudah dipahami dan mampu meningkatkan performa query saat pengelolaan data volume besar. Di dalam skema ini,
tabel fakta berupa fake order diletakkan tepat di tengah sebagai pusat transaksi. Tabel fakta ini dikelilingi dan terhubung langsung dengan 5 tabel dimensi pendukung, yaitu tim customer, tim product, tim kategori, tim shipping, dan tim date. Dengan model seperti ini, analisis data retail dapat ditarik dari berbagai sudut pandang secara fleksibel. Poin penting berikutnya yang kami terapkan adalah metode Slowly Changing Dimension atau SCD. SCD merupakan metode untuk mengelola perubahan data pada tabel dimensi dari waktu ke waktu, sehingga kita bisa menentukan apakah perubahan tersebut harus dicatat riwayat historisnya atau cukup ditimpa dengan nilai yang paling baru. Pada proyek retail order ini, kami membagi penerapan SCD menjadi dua tipe berdasarkan karakteristik datanya. Untuk tabel tim customer dan tim produk, kami menerapkan SCD tipe 2. Alasannya, informasi pelanggan seperti kota, tempat tinggal, atau segmennya, serta harga modal dan harga jual produk sangat berpotensi berubah di masa depan. Dengan tipe 2, setiap kali ada perubahan sistem akan membuat baris baru atau record baru dan mempertahankan data lama sebagai arsip historis. Sementara itu, untuk tabel tim kategoris dan shipping, kami cukup menggunakan SCD tipe 1. Hal ini karena informasi kategori produk dan metode pengiriman cenderung statis dan hanya memerlukan nilai terkini tanpa perlu menyimpan riwayat perubahan masa lalu. Mari kita lihat struktur fisiknya. Seluruh arsitektur ini dibangun di atas basis data PostScript bernama DB e-commerce. Di dalamnya kami sengaja memisahkan tabel-tabel ke dalam dua skema yang berbeda demi kerapian struktur dan kemudahan akses, yaitu skema data warehouse dan skema data mart. Pada tabel dimensi, selain kolom data natural dari sumbernya, kami menambahkan kolom teknis penting seperti surrogate key atau kunci pengganti bertipe integer sebagai primary key utama. Khusus untuk yang menggunakan SCD tipe 2 terdapat pula kolom tambahan yaitu version, valid form, dan valid to untuk melacak kapan suatu data mulai dan berakhir masa berlakunya. Sekarang, mari kita bedah satu persatu proses ETL untuk tabel dimensi. Dimulai dari tabel dim customer. Alur transformasi pada pentahun diawali dengan langkah tabel input bernama customer stacking untuk menarik data mentah pelanggan dari skema basis data stacking. Setelah data ditarik, langkah berikutnya adalah string operation. Di sini kami melakukan standarisasi teks, seperti membersihkan spasi yang tidak rapi agar format data teks menjadi seragam. Data kemudian dialirkan ke langkah unique rows untuk menyaring dan menghapus data pelanggan yang duplikat berdasarkan komponen customer ID. Langkah keempat adalah select values, di mana kami menyeleksi atribut yang valid dan mengubah nama kolom agar sesuai dengan standar penamaan di gudang data. Terakhir, data dimasukkan ke target menggunakan komponen dimension lookup atau update. Disinilah konfigurasi SCD tipe 2 dijalankan, di mana kolom kunci pengganti otomatis digenerasikan menggunakan metode maksimum tabel ditambah 1. Hasil akhir eksekusi query-nya dapat dilihat secara langsung di mana data telah masuk dengan struktur riwayat yang rapi. Selanjutnya, dipaparkan alur transformasi untuk tabel tim produk. Polanya hampir serupa, namun disesuaikan dengan kebutuhan data produk. Proses diawali dengan mengambil data dari tabel stacking produk. Kolom yang kami ambil secara spesifik adalah produk ID, kategori ID, cost price, dan secara spesifik flash price melalui langkah select values. Nama kolom disesuaikan dan tipe data numerik dipastikan presisinya. Saat data dimuat melalui komponen dimension, lookup atau update, sistem diatur untuk memantau perubahan harga modal dan harga jual. Jika terjadi perubahan harga di masa mendatang, baris baru otomatis tercipta. Dokumentasi baris data yang berhasil masuk ke PostgreSQL dapat dilihat secara langsung pada lampiran tabel. Selanjutnya untuk melihat dimensi ketiga yaitu tim kategoris. Karena tabel ini menggunakan pendekatan SCD tipe 1, alurnya menjadi lebih ringkas. Setelah mengambil data dari sumber melalui tabel input dan merapikan metadatanya pada langkah select values, kami menambahkan komponen add sequence. Komponen ini berfungsi membuat nomor urut berurutan secara otomatis yang dimulai dari angka 1 untuk dijadikan sebagai kunci pengganti tabel dimensi kategori. Karena tidak perlu melacak histori perubahan, pemuatan data ke basis data target cukup menggunakan komponen table output, biasa dengan ukuran commit 1000 baris data per proses. Berikutnya adalah dimensi keempat, yaitu dim shipping. Pada alur pengiriman ini, kami menambahkan penanganan khusus berupa langkah if field value is null.
Langkah ini krusial untuk mengantisipasi adanya nilai kosong pada data metode pengiriman. Jika ditemukan nilai kosong, sistem secara otomatis akan mengubah menjadi label bertuliskan unknown atau not available demi menjaga konsistensi informasi. Data kemudian distandarisasi menggunakan replace in string, belum akhirnya diberikan kunci pengganti dan dimuat ke gudang data. Akhir, bagian paling inti dari seluruh arsitektur gudang data kami yaitu pembentukan tabel fakta penjualan atau fake order. Tabel fakta ini bertindak sebagai wadah agregasi yang mengintegrasikan seluruh dimensi yang telah kita bahas tadi. Proses ITL pada fake order ini cukup kompleks. Pertama, data transaksi mentah ditarik tabel dari tabel stacking order. Kemudian, kami melewati 4 tahapan komponen DB lookup secara berturut-turut. Fungsi dari DB lookup ini adalah untuk mencocokkan kode natural key dimensi di gudang data, lalu mengambil nilai kunci penggantinya, baik itu kunci pengganti pelanggan, produk, pengiriman, maupun kategori. Setelah seluruh kunci pengganti terkumpul, kami menyisipkan langkah modified JavaScript value. Langkah ini kami gunakan untuk menghitung metrik bisnis langsung di dalam alur ETL. Rumus pertama yang kami tanamkan adalah perhitungan nilai pembayaran kotor atau amount dengan formula amount sama dengan list price kali quantity dikali kurung 1 diskon persen bagi 100. Rumus kedua adalah perhitungan keuntungan bersih atau profit amount dengan formula profit underscore amount sama dengan list price cost price dikali quantity dikali 1 dikurangi diskon. Data metrik hasil perhitungan tersebut kemudian divalidasi di datanya pada langkah select values. Diberikan nomor identitas transaksi unik melalui add sequence dan dimuat sepenuhnya ke tabel basis data target menggunakan fungsi proses massal atau batch update pada komponen tabel output. Hasil akhir Hasil akhir struktur tabel fakta yang solid dan siap dianalisis ini dapat rekan-rekan lihat langsung pada visualisasi baris data. Demikian penjelasan mengenai detail teknis perancangan basis data hingga alur ETL data warehouse pada proyek ini. Terima kasih atas perhatiannya. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Selanjutnya saya Muhammad Rifki Ramdhani akan menjelaskan proses pembuatan data mart yang kami gunakan pada proyek bisnis intelligence ini. Untuk data mart yang kami buat itu bernama Sales Performance Data Mart, di mana data mart ini dibuat berdasarkan data warehouse yang sebelumnya telah dibangun dan telah dijelaskan oleh teman saya, dengan tujuan menyediakan data yang lebih ringkas dan terstruktur untuk kebutuhan analisis penjualan dan pembuatan dashboard. Lalu untuk tujuan utama dari pembuatan data mart ini adalah untuk menyediakan data yang lebih diringkas dan dioptimalkan untuk kebutuhan analisis performa penjualan. Dengan adanya data mart, proses analisis menjadi lebih cepat karena data yang digunakan sudah melalui proses agregasi dan hanya berisi informasi yang relevan untuk kebutuhan bisnis. Selain itu juga, data mart ini digunakan sebagai sumber data utama dalam pembuatan dashboard Tableau yang akan digunakan untuk menghasilkan insight bisnis. Lalu, selanjutnya adalah sumber data. Data mart yang telah dibangun oleh kami itu menggunakan data yang berasal dari data warehouse yang telah dibuat sebelumnya. Untuk tabel utama yang kami gunakan itu adalah fact sales atau sebagai tabel fakta yang menyimpan transaksi penjualan. Lalu kemudian tabel tersebut digabungkan dengan beberapa tabel dimensi, yaitu dimensi customer untuk informasi pelanggan, dimensi produk untuk informasi produk, dan dimensi shipping untuk informasi pengiriman. Melalui proses join antara tabel fakta dan tabel dimensi, kami dapat menghasilkan data yang lebih lengkap dan siap digunakan untuk analisis. Lalu selanjutnya adalah query, di mana pada tahap ini itu dilakukan proses pembuatan data mart
menggunakan query SQL. Nah, query ini itu bertugas untuk menggabungkan data dari tabel fakta dan tabel dimensi, kemudian melakukan agregasi data menggunakan fungsi seperti sum, count, dan average. Beberapa metrik yang dihasilkan oleh query ini itu antara lain adalah total penjualan, total keuntungan, total jumlah produk yang terjual, jumlah transaksi, serta rata-rata diskon. Data tersebut kemudian dikelompokkan berdasarkan kategori produk, segmen pelanggan, wilayah pelanggan, metode pengiriman, serta periode waktu penjualan. Lalu selanjutnya ini adalah gambar dari Pentaho Transformation yang telah kami buat untuk data mart ini. Nah, pada transformasi ini itu terdapat dua langkah utama. Di mana langkah pertama itu adalah table input yang digunakan untuk mengambil data dari PostgreSQL berdasarkan query yang telah dibuat sebelumnya. Lalu selanjutnya, hasil query tersebut dikirim ke text file output yang berfungsi untuk menghasilkan file data mart dalam format yang kita inginkan. Pada kasus ini kita ambil format CSV. Lalu alur ini cukup sederhana sebenarnya, karena hanya dengan dua langkah itu langsung bisa menghasilkan dataset yang siap digunakan untuk proses visualisasi nantinya. Lalu yang terakhir adalah output CSV hasil dari proses-proses yang telah kita lakukan sebelumnya, di mana nama file yang saya tentukan itu adalah sales performance data mart dengan format CSV tadi. Nah, file ini itu berisi data hasil agregasi yang telah disesuaikan dengan kebutuhan analisis bisnis. Di dalamnya itu terdapat banyak informasi seperti kategori produk, segmen pelanggan, metode pengiriman, total penjualan, total keuntungan, jumlah transaksi, dan lain-lainnya, berbagai metrik lainnya ya. Nah, file CSV ini itu kemudian digunakan sebagai sumber data utama pada Tableau untuk membangun dashboard dan menghasilkan insight bisnis yang lebih mudah dipahami oleh pengguna. Dengan demikian, proses pembuatan sales performance data mart berhasil digunakan menggunakan Pentaho dan menghasilkan dataset yang siap digunakan untuk visualisasi serta analisis bisnis lebih lanjut dengan menggunakan dashboard analitis. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya Akbar Jarullah Fawas. Di sini saya akan menjelaskan tentang visualisasi data dari data yang sudah kami kelola sebelumnya hingga menjadi dashboard seperti ini. Ya, di bagian ini kalian bisa lihat dashboard kita namakan Commercial Performance and Growth Hub. Di bawah ini ada fitur filter yang nanti saya akan jelaskan. Kita langsung aja ke bawah sini ada KPI Cards. KPI Cards itu merangkum 3 metrik dari keseluruhan total. Di sini ada sales total, ada quantity total, ada profit total. Lalu di bagian bawahnya ada revenue trend. Revenue trend itu berbasis line chart. Mereka berfungsi untuk memantau naik turunnya omset dari bulan ke bulan. Di data ini mulai dari Desember 2021 sampai Desember 2023. Lalu yang ketiga di sebelah kanan sini ada dua batang grafik, yaitu ada top 5 subcategories sama ada 5 subcategories. Di sini untuk kita melihat produk mana yang menyumbang profit paling besar dan mana yang performanya paling kritis atau paling rendah. Dan yang keempat di pojok kiri di sini ada sales map. Di sales map ini kita menggunakan peta wilayah Amerika Serikat karena datanya dari keseluruhan yaitu di state Amerika Serikat. Di area ini kita bisa melihat penjualannya mana daerah yang padat dan mana yang sepi. Lalu yang tengah ada sales and profit by subcategory. Berbentuk grafik batang horizontal, kita bisa mengevaluasi efisiensi produk dengan membandingkan nilai omsetnya dan juga profit bersihnya. Kita bisa lihat di sini yang batang biru paling panjang ini adalah omsetnya,
dan profitnya itu yang hijau di kiri ini. Makin tebal profitnya makin tebal warna hijaunya, maka profitnya makin menguntungkan. Dan yang terakhir ada donut chart. Di donut chart ini kita bisa melihat segmen share, melihat proporsi kelompok pelanggan mana yang paling mendominasi pembelian kita. Oke, jadi apa aja sih yang kita bisa temukan dari hasil dashboard ini? Yang pertama kita bisa lihat di pojok kanan, yaitu bagian segmen share donut chart ini. Kita bisa melihat kalau segmen yang paling mendominasi itu adalah segmen consumer, yang angka penjualannya mencapai 5,5 juta dolar. Nah, kalau kita ingin melihat lebih detailnya lagi, data lebih detail lagi untuk consumer, mungkin untuk dianalisis lebih dalam, kita bisa pilih filter. Kita pilih filter yang consumer, otomatis seluruh datanya akan berubah menyesuaikan consumer segment itu. Di sini kita bisa lihat sales totalnya, quantity totalnya, profit totalnya. Contohnya kita bisa lihat di revenue trend, datanya itu naik di Februari 2023 dengan sum amount 500.000 dolar hingga profit marginnya 12,90%. Terus kita bisa lihat di kategori yang paling top itu adalah chairs dan yang paling bottom itu adalah supplies. Di sales map kita bisa lihat California adalah tempat yang paling banyak uh, populasi konsumernya. Lalu kita bisa lihat sales and profit dari keseluruhan subkategoris. Seperti chairs, kita bisa lihat omsetnya yaitu 856 ribu dolar dan profitnya mencapai 108.000 dolar ya. Nah, seperti itu untuk yang pertama. Yang kedua, kita bisa lihat di bagian top and bottom five. Di sini jelas sekali keuntungan paling terbesar itu yaitu chairs sama phones. Diikuti oleh tables, bidders, dan storage. Sementara di sisi kanan ada supplies, itu mencatat kinerja finansial yang paling buruk karena berada di posisi paling buncit ya, atau paling atas dan terus mengerus keuntungan total kita. Kita bisa lihat lebih dalam lagi di grafik batang horizontal sales profit di bawah ini. Di bawah tengah ini cara melihatnya sudah jelas yang saya jelaskan tadi, yaitu yang panjang itu omset dan yang hijau itu adalah profit keuntungan bersih. Contohnya kita bisa lihat share sama phone. Nah, di chart sama phone ini kita bisa lihat profitnya tuh warna hijaunya lebih gelap dan lebih profesional. Sedangkan itu mengindikasi kalau produk tersebut tinggi di omset. Tapi kalau margin keuntungannya kecil bisa karena modalnya besar atau terlalu banyak memberikan diskon. Kita bisa lihat di sini. Contohnya kalau misalnya kita mau lihat kok kecil itu kita bisa lihat supplies, kita bisa lihat omsetnya dia 197.113 dolar. Nah, kita bisa lihat omsetnya cuma berapa? 21.043 dolar. Nah, itu mengindikasi kalau dia itu di bottom five. Oke, untuk poin ketiga, kita bisa lihat di peta bagian kiri bawah. Di sini kita bisa lihat California itu yang paling tebel, berarti kan paling mendominasi. Nah, ini menandakan wilayah tersebut area penjualannya terbesar. Jika kita mungkin ingin tahu lebih detail lagi produknya, apa saja yang laku dan bagaimana tren penjualan khusus wilayah penguasa ini, kita tinggal klik aja di bagian California ini, langsung di peta paling bawah ini kita klik. Nah, otomatis begitu kita klik, kita bisa lihat dapat insight baru lagi dari grafik revenue trend. Di sini terlihat kalau penjualan di California itu melonjak tajam pada keempat kuartal atau akhir tahun di setiap periodenya nih. Di setiap akhir periodenya dia naik. Kita lihat Desember naik, dia naik di sini. Nah, itu mungkin bisa aja karena efek holiday season. Grafik produk terlaris dan porsi segmennya itu kembali secara real time yaitu consumer yang mencapai 1 juta dolar.
Jadi lewat eksplorasi langsung pada dashboard ini kita bisa melihat secara dinamis dan menemukan area serta produk mana saja yang perlu kita fokuskan agar keuntungan perusahaan bisa terus berkembang dan maksimal. Sekian dari saya. Terima kasih. Kesimpulan dan saran, berdasarkan hasil implementasi yang telah dilakukan, proyek Business Intelligence menggunakan dataset retail orders telah berhasil diselesaikan sesuai dengan tahapan yang direncanakan. Proyek diawali dengan analisis dataset menggunakan Microsoft Excel, normalisasi data menjadi 5 tabel utama yaitu customers, produk, kategori, shipping, dan orders, kemudian implementasi database dengan Beaver, pembangunan staging area, proses ETL menggunakan Pentaho Data Integration, serta pembuatan data warehouse dan data mart, dan visualisasi data. Hasil akhir berupa data terintegrasi dan struktur sehingga dapat mendukung pengambilan keputusan berbasis data secara lebih efektif. Untuk pengembangan di masa mendatang, dari kelompok kami menyarankan pengembangan dashboard interaktif menggunakan Tableau atau Power BI, memperkuat validasi dan memperbaiki data pada tahap ETL, menerapkan proses ETL secara otomatis dan terjadwal, menambahkan indikator analisis bisnis yang lebih beragam, serta mengintegrasikan sumber data lain yang relevan. Dengan demikian, sistem business intelligence yang telah dibangun diharapkan dapat memberikan informasi yang lebih lengkap, akurat, dan bermanfaat bagi kebutuhan analisis bisnis di masa mendatang. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari kelompok 4 dari mentor Kak Glenn Syaban. Kurang lebihnya apabila ada salah perkataan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.